Kema, geng ya Isang, generasi ya Isang. Mari kita bergandeng tangan bersama, membuatkan dalam suka duka dan janganlah kita mampu merevolusi mental. Minyak Isang, jadilah kawan nanti semua yang tuh, ayo diraket bolehlah. 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 Geng ya Isang. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yatu Sam Official lagi. Semoga kalian sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya, gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Guys, sama ras, masya Allah, kasih doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman guys yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman guys yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Ya ampuy. Masya Allah, gimana kabar kalian? Selamat pagi, ini jam 4 kayak Tisam bangun. Udah ngoceh, karena kemarin itu kayak Tisam gak ada ngoceh-ngoceh ya. Kayak Tisam tuh capek cuy, lagi pada sakit badannya ya. Karena kayak Tisam juga menghandle teman-teman kayak Tisam itu gak 1-2 ya. Jadi kayak Tisam muter otak, wis. Tapi ya dijalani aja, sekarang kayak Tisam baru ada waktu untuk cuap-cuap, wis. Kalian udah pada sarapan apa belum? Ini mungkin tayangnya pagi ya. Sehat. Kayak Sam tuh menjalani ya cuy ya, dengan menikmati semua ini. Oh ternyata semakin kayak Tisam itu apa namanya masuk ya ke dalam lingkungan kasus pekerja migran yang ada. Ternyata ngeri-ngeri ya, kasusnya gede-gede cuy. Bahkan ini permasalahannya itu sebenarnya gampang banget. Kalau semua teman-teman kita ini memiliki apa namanya keberanian ya, cara untuk menghadapi majikan yang mungkin mendapatkan majikan yang dalam tanda kutip licik ya cuy ya. Kita tuh sebenarnya bisa mengantisipasi permasalahan itu tuh sedari awal. Nah makanya kenapa adanya video ini adalah untuk mengedukasi kita nih. Sebelum itu terjadi dengan kita, alangkah lebih baiknya kita melakukan ini dulu. Jangan sampai terjadi kasusnya seperti teman yang mau kayak Tisam ceritain ini ya cuy. Ini kasusnya menurut Kaisam cukup rumit ya. Rumit sekali karena sekarang itu baru di follow up dan sudah dalam pantauan KJRI ya. Yang laporin siapa Kaisam? Kaisam lah yang laporin. Yo nggak terima kayak Tisam ya kan. Apalagi ibunya ini sudah tua ya. Apalagi dengan kondisi penyakit yang udah di stadium 3 cuy. Ibunya ini kena kanker payudara ya cuy ya. Kayak Tisam belum bisa membuka identitasnya ya. Karena kasus ini sedang kita pantau dan kita kawal kasusnya. Hasilnya bagaimana pasti KSM akan kasih tahu kalian karena sekarang ibunya masih ada di rumah sakit dan sekarang agensinya lagi di-push untuk bisa nggak berdiri di tengah-tengah. Bisa nggak bahwa kasus ini itu adil untuk pekerja migrannya. Karena kalau misalkan pekerja migran tiba-tiba ada surat hutang ke majikan sampai ratusan Hongkong dolar dan hanya berbentuk dengan tulisan aja, wah ya hancur kita kerja seperti itu ya cuy. Ini menarik nih cuy. Ayo kita bedah kasusnya. Kita sebut aja ibu ini namanya Ibu A ya. Dia pekerja migran Hongkong yang sudah bekerja mengabdi dengan satu majikan 14 tahun. Kondisinya sekarang sudah menua ya cuy. Dia juga punya anak di Indonesia. Dan anaknya kesana kemari minta bantuan bagaimana caranya memulangkan ibu saya yang sakit sudah stadium 3. Awalnya ada chat yang masuk ke Kayak Tisam. 2 hari yang lalu ya saat Kayak Tisam itu kalau nggak salah lagi kemana gitu kan. Ada chat masuk. Dikirimin fotonya si ibu ini. Itu dalam keadaan baju yang disingkapin kayak gini ya, payudaranya sudah apa namanya sudah luka. Kaisam kaget, loh ini siapa? Tak zoom, ini di mana sih ibunya? Di Hongkong kayak sekarang lagi masuk rumah sakit lagi. Kenapa? Sakit apa? Apa yang bisa saya bantu? Disclaimer dulu ya cuy ya. Mungkin ada beberapa teman kayak Tisam yang kecewa, chatnya nggak kayak Sam bales atau nggak kayak Sam respon. Itu dikarenakan keterbatasan kayak Tisam
ini salah Kayatisam sendiri karena begitu banyaknya yang chat Kayatisam. Ya, sedangkan Kaisam itu sambil kerja juga di sini. Jadi mohon maaf yang mungkin kecewa chatnya nggak dibalas sama Kaisam. Ya mungkin saja jalan kalian tidak melalui Kayatisam ya. Tapi Kayatisam pribadi, Kaisam minta maaf kalau misalkan chat kalian terabaikan. Tapi kalau misalkan memang benar-benar urgent ya, benar-benar penting, kamu boleh telepon Kayatisam ya. Kembali lagi dengan foto yang dikirim ke Kaisam tadi. Ada beberapa foto dan ibunya itu kalau Kayatisam bisa gambarin ya. Ini Kayatisam belum bisa bongkar siapa ya karena Kaisam masih pantau ini kasus dan ini masih berjalan cuy. Ini bakal seru ini kasusnya ya. Ini payudaranya udah luka ya, dua-duanya udah luka. Terus Kaisam bilang, ini kenapa sakit apa? Nah karena Kayatisam itu nggak ada waktu untuk ngetik ya jadi Kaisam telepon. Jadi Kayatisam, saya sudah beberapa kali follow up ke KJRI hanya dibalas dengan sistem komputer. Saya juga sudah minta tolong ke mana-mana tapi no respon sampai sudah 3 minggu. Apa yang bisa Kaisam lakuin? Kaisam bantuin ibunya. Apa? Follow up KJRI katanya. Oke, jadi ibu ini sakit kanker payudara cuy. Sudah stadium 3. Sebenarnya ibu ini pengen pulang terus cuy. Kan jarang-jarang ya orang sakit pengen pulang. Yang ada kita bagaimana caranya biar sembuh dulu di sini. Ibu pun sudah kemoterapi, sudah menjalani pengobatan. Di masa usia tuanya, ibu ini masih digunakan tenaganya oleh majikan ini. Wah keren ya, majikannya baik ya. Sakit stadium 3 masih dikasih kerjaan gitu kan. Siapa yang nggak ngelihat majikan ini baik sekali gitu kan. Nah ternyata usut punya usut cuy. Ibunya ini digaji hanya setengah aja. Underpay dong Kaisam. Yes. Apalagi sebelum bulan 12 2023 ini malah nggak digaji cuy. 10 bulan itu tidak digaji. Setelah itu digajinya underpay. Ibu punya hutang sama majikan. Punya Kayatisam. Akhirnya Kaisam juga bisa komunikasi sendiri sama ibunya ya kan. Dan Kayatisam itu hanya bermodal KTP. KTP ibunya. Ibunya punya KTP aja, data-datanya dipegang sama majikannya. Ibu hutang berapa sama majikan? Saya itu hutangnya Kayatisam waktu itu saya hutang 2.000, 2.000, 1.000, 20.000, 15.000. Ya kalau di total ini 50 ribuan cuy. Hutangnya ibu. Nah semenjak hutang itu ibu sama sekali tidak pernah dikasih gaji selama 10 bulan. Kalau gajinya 4.700 otomatis punya tabungan 47.000 Hong Kong dollar. Ya enggak? Karena si ibu ini merasa dia punya hutang dan mungkin wajar gitu kan. Akhirnya tidak tidak dituntut gajinya itu. Ya dipikirnya ibu ini ya untuk bayar hutangnya dia gitu cuy. Nah percaya aja nih sama majikan. Sebelum-sebelumnya memang digaji ya cuy ya, lancar ya. Nah mulai ini aja tuh, mulai ibu mulai berhutang itu tidak digaji. Nah cuma tidak ada catatan, tidak ada tanda tangan saat gajian. Pokoknya tidak ada hitam di atas putih lah cuy. Tentang perjanjian hutang piutang, tentang penerimaan gaji, ini tidak ada tanda tangannya. Singkat cerita nih, ibu nih karena 10 bulan tidak digaji, akhirnya ibu ini minjem lagi uang. Ya satu Kaisam, saya juga masih punya anak di Indonesia, saya juga punya orang tua yang masuk rumah sakit, saya harus kasih nafkah di Indonesia. Akhirnya saat hutang lagi, itu tidak dikasih cuy sama majikannya. Nah maka dari itu mulailah si ibu ini meminta gajinya. Setelah 10 bulan tidak digaji, mau hutang lagi tidak dikasih, ya kan. Entah ini perjanjiannya hutangnya berapa ya dan udah lunas atau enggak ada pokoknya. Akhirnya majikan ini menggaji setengah cuy. Ibu dikasih 2.000 per bulan. Sampai sekarang. Ngeri gak sih? Sampai sekarang cuma digaji setengah. Dengan nilai hutang itu nggak tahu berapa. Seingatnya ibu, dia tuh ingat. Ya namanya juga kita pinjam uang ya cuy ya. Pastinya ingat. Oh nggak sampai Kaisam 60.000 tuh nggak ada. Nah oke, konfliknya di sini. Saat ibu ini minta pulang cuy. Dan minta hak-haknya sama majikan. Majikan ini mempersulit.
Dan ternyata si ibu ini sudah menandatangani hutang piutang dengan majikan di salah satu surat saat renew kontraknya. Saat renew kontrak yang baru ini, ibu ini diberikan sebuah surat yang berbahasa Inggris. Di mana di situ ibu ini dikejar, kamu tanda tangan dulu dong." "Itu tanda tangan apa lagi sih mem, kan sudah renew kontrak," katanya. "Enggak, ini kamu adalah harus tanda tangan nih hutang piutang kamu." Karena di situ bahasa Inggris dan ibu nggak mau untuk tanda tangan, akhirnya dipaksalah tangannya ini ditarik supaya tanda tangan cuy. Apakah tanda tangan Kak Isam? Iya, pengakuan ibu ini ditarik tangannya dan sudah tanda tangan. Dan itu pure tulisannya bahasa Inggris Kak Isam, saya nggak ngerti. Dan sekarang sudah mulai parah cuy penyakitnya. Sudah sering masuk rumah sakit dan ibu ini merasa fisiknya tidak kuat. Dia pengen pulang. Anak-anaknya juga berharap ibu ini pulang supaya bisa dijaga. Yo kayak Isam kalau kita kerja terus di luar negeri, yo kita takut. Ya takut takdir Allah berkata lain gitu. Belum kumpul sama keluarga ya cuy ya. Jadi ibu ini merengek untuk pulang aja. Saya digaji underpay dan saya mau pulang aja. Kembalikan hak saya dan saya pengen pulang. Tapi majikan ini mempersulit cuy. "Kamu cepet pulang lah, kerja lagi nih. Enak-enakan kamu di rumah sakit." Padahal usianya sudah tua. Jadi majikannya itu mengepush rumah sakit untuk mengeluarkan si pekerja migran ini untuk kembali lagi bekerja. "Jangan lama-lama," katanya, "ke rumah sakit." Nah dari sini ibu ini mulai berontak. Di mana saya bisa mendapatkan pertolongan? Akhirnya kesana kemari, kesana kemari, kesana kemari. Ya mungkin jalannya sudah ketemu Kayatisam. Akhirnya Kayatisam itu, "Ibu pengen apa? Pengen pulang?" Oke, kalau ibu pengen pulang, Kaisam coba follow up ke Kajari untuk dibantu. Dibantu agennya itu siapa, ya kan? Untuk memfollow up ke Kajari itu kita mencari tahu ini agennya mana, supaya agen yang bertindak, yang bisa membantu pekerja migran ini. Dengan dokumen yang seadanya, Kaisam itu berusaha untuk memfollow up ke Kajari. "Ibu, boleh nggak saya follow up satu kasus?" "Apa ya Tisam?" katanya. "Ini cuma ada KTP aja. Bantuin, ini foto ibunya, begini kasusnya, dan tolong ibunya sekarang ada di rumah sakit dan jangan sampai ini dikembalikan lagi ke majikannya." Dengan segala proses prosedural, Kajari meminta data, ya kan. Datanya seadanya Bu, cuma ada KTP aja. Tapi bagus, mantap, is the best. Kajari ini bisa membantu semaksimal itu ya cuy ya. Dilihat ternyata ibunya alhamdulillah memang di-renew-kan kontraknya, masih punya kontrak kerja yang resmi dan agennya sudah dipegang oleh Kajari dan langsung dihubungi Kajari untuk bertindak membantu si pekerja migran ini cuy. Wes, mantap. Anaknya juga sudah ditelepon ya, ini pengennya gimana ibunya, "Pulang aja Bu, pulang aja." Jadi intinya ibunya menuntut haknya yang tidak digaji dan digaji underpay, ini kan gak ada hitungannya cuy ya. Terus mau pulang aja dan gak mau balik lagi ke majikan ini. Mulai di sini cuy, agensinya sudah dipegang sama KJRI, ditelepon KJRI, yo pastinya apa sih respon agensi saat di telepon KJRI? Agen ini langsung marah-marah sama ibunya. "Siapa yang laporin ke KJRI?" katanya. Kaisam bilang aja, "Ngomong aja ya Tisam yang laporin," gitu kan. "Emangnya kenapa kalau saya yang laporin agen?" "Ya kamu orang begini aja tidak bisa menghandle ya kan." Akhirnya ini katanya yang laporin. Diem. Nggak apa-apa Kaisam dibenci sama agen-agen juga nggak apa-apa. Cuma selesaikan nih kasus ini. Kasihan ibunya dimarah-marahin sama agen. "Saya dimarahin kayak Tisam," katanya. "Kenapa kamu lapor-lapor?" katanya. Ya akhirnya ya begitulah cuy. Akhirnya agen ini mungkin mengkonfirmasi ke majikannya cuy ya. Ternyata mencengangkan. Apa yang kita dapat? Ternyata di situ ada sebuah surat perjanjian hutang piutang di mana di tahun 2023 ibu ini pinjam uang senilai 167.000 Hong Kong dolar dan akan dicicil dengan 2.100 per bulan. Ini surat dari mana? Tiba-tiba ada surat yang ada tulisan bahasa Indonesianya. Ini yang mencurigakan. Kok bisa tiba-tibanya
ada surat yang ada tulisan bahasa Indonesianya dan ditandatangani. Sampai ngomong kayak gini, "Udahlah nggak usah banyak pilih pala, udah biar aparat pemerintah yang menentukan siapa yang berbohong nih, ibunya atau majikannya nih yang berbohong." Saya, apa namanya, kayak Tisam hanya mengedukasi ibunya, "Ibu," Kaisam tanya, "Ini surat Ibu pernah tahu nggak?" "Sumpah demi Allah kayak Tisam, saya nggak tahu ini surat dan itu pun bukan tanda tangan saya," kata. Surat setan ini memang. "Itu bukan tanda tangan saya," Kak Ihtisam, dan saya benar-benar yakin walaupun saya sudah tua, saya ingat saya nggak pernah Kak Ihtisam nanda tanganin surat yang ada tulisan bahasa Indonesianya. Kok tiba-tiba ada surat yang ada bahasa Inggrisnya, jadi di situ tulisannya, "Ibu ini meminjam 167.000 Hong Kong dollar dan akan dicicil 2.100 per bulan." Di situ ada tulisan bahasa Indonesianya cuy. Wah, ini menarik cuy. Sampai kayak Ihtisam ngomong KJRI, "Bagaimana dengan kasus seperti ini? Kalau semua pekerja migran dibodoh-bodohi seperti ini, Ibu, sekarang 2025, di mana tanda tangan itu bisa dialihkan dari file satu ke file yang lain." Jadi ngerti nggak cuy? Jadi tulisannya itu kan diketik ya. Tanda tangan itu bisa di-crop terus dipindahkan ke ini. Jadi seolah-olah ibunya menandatangani surat yang ada tulisan bahasa Indonesianya. Kalau orang yang tidak update atau orang yang seperti ibunya ini pasti akan berpikir, "Loh kok bisa ya saya tanda tangan surat ini padahal saya nggak tanda tangan." Tapi kalau misalkan orang-orang yang mengetahui sistem update ya seperti contohnya kayak Tisam, tanda tangan itu kan bisa di handphone dan, sebuah tanda tangan itu juga bisa di-copy, bisa dialihkan ke file yang lain. Kalau misalkan kita nih nggak pinter dan nggak cermat, yo kita mau aja loh dibodohin. Berapa puluh ribu Hong Kong dollar uangnya ibu ini yang dilicikin sama majikan seperti ini. Yo ya kayak Tisam yang nggak terima. Saya ngomong nih sama pihak KJRI, "Bu, pantau ini agent ya. Kalau agent ini tidak bisa membawa ke labor, loh hancur Bu pekerja migran kalau kayak gini. Kasihan dong yang ditekan, dibodohi, ini begini, hilang begitu aja kerja sia-sia di sini Rodi, loh dia loh sakit Bu, dia sakit itu bukan main-main, udah stadium 3 secara logika, orang sakit kenapa masih dipelihara majikan kalau tidak dimanfaatkan tenaganya, kalau tidak dimanfaatkan diperas tenaganya. Sekarang logika saja, majikan memberikan hutang 167.000 Hong Kong dollar, apakah masuk akal? Sedangkan 2.000 kita pinjam sama majikan aja, kita di-terminate loh Bu. Wah, ini kalau misalkan pekerja migran ya, dibodoh-bodohi hanya dengan surat perjanjian seperti ini. Apakah ini sah? Apakah ini benar? Wah, ini kayak Tisam udah pastiin ini hoax. Udah kayak penjahat-penjahat scammer aja tuh cuy, yang ada tiba-tiba di situ surat ya kan, bantuan, dapat tanda tangan, risit, risit palsu ada, ya kan? Apalagi ini surat hutang piutang palsu. Kita buktikan saja ke labor Bu. Ada nggak tanda tangan, ibunya nih setiap gajian ada nggak? Bisa nggak majikan buktiin ke labor? Jangan kita hanya berbicara surat perjanjian hutang yang kayak Tisam udah pasti itu hoax gitu kan. Orang tanda tangannya nggak asli kok. Kayak Tisam yakin itu mainan dari majikannya. Ini kasusnya kita bawa ke labor nih kalau misalkan agennya nggak bisa berdiri di tengah, ya kan? Jangan main-main loh. Kita loh jangan mau dibodoh-bodohin. Jadi yang harus kayak Tisam edukasi adalah ibunya nih, "Bu, ibu mau nuntut haknya. Kalau ibu mau nuntut haknya, kalau ibu merasa bahwa ibu tidak pernah menandatangani itu surat, dan ibu merasa bahwa ibu tidak pernah digaji, dan digaji cuma setengah, ibu tak sama sekali tidak pernah menandatangani surat. Mulai sekarang, kalau agen datang, memberikan surat apapun ibu nggak ngerti, ibu harus ngasih tahu kayak Tisam. Jangan mau tanda tangan, dan ngomong, saya tidak pernah menulis surat seperti ini. Tuntut di labor saja. Biar hukum sini yang mengatakan bahwa siapa nih yang berbohong." Iya nggak sih? Nah ini cuy, ngeri, ngeri pokoknya. Ya, kita menghadapi majikan yang bisa membodoh-bodohi kita. 14 tahun loh dia mengabdi dengan satu majikan, kok dibeginikan apalagi dia sudah stadium stadium 3 loh, sakit kanker payudaranya. Oke sekarang ibunya masih ada di rumah sakit ya, agen mungkin mendengar video kayak Tisam dan ini kasus kamu jangan main-main ya. Kaisam pantau, Kaisam kawal kasus ini, sejauh mana.
Oke ya cuy ya, ini apa namanya, kasus yang sedang kayak Zisam dampingi dan ini menarik sekali. Oke kita bahas ya, ibunya sekarang masih di rumah sakit dan saat keluar rumah sakit, ini ibunya tidak mau balik lagi ke rumah majikan, iya dong, kita sudah komplain, sudah, kita bongkar keburukan majikan dan kita sudah bongkar kelicikan majikan, yuk jangan sampai balik lagi. Biar tinggal di agensi, pemutusan kontrak, setelah pemutusan kontrak naik lebor loh kalau agensi tidak bisa mengambilkan haknya ibunya di majikan ini. Loh kalau kita berbicara cuy, kita nggak digaji berapa lama, digaji setengah gaji berapa. Berapa uang ibu ini yang dimakan oleh majikannya. Dengan begitu aja gitu kan, seolah ibu ini punya hutang ratusan ribu Hong Kong dollar sama majikan. Kan ini gila, gila ini. Naik lebor aja biar tentuin itu, siapa yang salah dan benar, iya nggak sih? Wis ibunya tuh kita doakan aja support. Anak-anaknya juga pengen mengambil kembali pulang ibunya, ya kita doakan semoga proses pemulangannya dan hak-haknya ini terbayar. Aduh, ngeri ya. Ini, ayo pentingnya edukasi. Ini kayak Tisam akan update terus kasusnya ya. Ibunya sekarang masih dalam proses pemulihan dan agennya kemarin itu marah-marah tapi sekarang sudah melunak katanya. Ya mungkin agak takut juga ya. Karena kan dipantau dari KJRI langsung. Kita kawal ibunya dan kita akan dampingi ibunya ya. Nggak usah takut Bu. Pokoknya jangan tanda tangan apapun surat lagi. Naik lebur aja wis. Banyak cincong ini majikan kayak gini ya. Oke, ayo kita edukasinya cuy. Edukasinya buat kalian. Nih, penting banget yang namanya arsip, yang namanya foto, yang namanya make sure untuk tahu nih apa yang kita tanda tangani. Kalau kita berhutang sama majikan dan dikasih hutangnya, jangan lupa tulis surat perjanjian hutang piutang. Walaupun majikan percaya aja, udah Cece nggak apa-apa sok pakai aja. No, kita harus punya perjanjian hutang. Kamu tulis sendiri, saya meminjam uang dari majikan tanggal segini 2000 Hong Kong dolar. Dicatat dan surat itu disimpan sama kita. Kalau perlu kita minta tanda tangan majikan saya hutang sama kamu. Ini surat perjanjiannya saya simpan atau majikan yang simpan terserah. Kalau majikan yang simpan kita foto cekrek. Itu adalah surat pembuktian kalau misalkan kita pinjam uang sama majikan. Dan pastikan setiap gajian kamu tanda tangan gajian kamu. Kalau misalkan majikan kamu tanda tangan dulu baru saya kasih duit, enggak. Ada uang di situ kita tanda tangan. Jangan mau tanda tangan dulu. Karena banyak kejadiannya saat kita tanda tangan dulu, majikan malah kasihnya, Cece saya kasih kamu 3.000 dulu ya. Nah ini penjebakan majikan ya, yang suka gaji setengah-setengah. Jadi dihitung dulu duitnya ada berapa baru kita tanda tangan. Kalau duitnya belum kita nerima, yuk kita jangan tanda tangan. Tanda tangan dulu Cece nggak mau majikan, yuk gaji dulu loh gitu, nanti saya tanda tangan. Ya gitu ya, pastikan tanda tangan. Kaisam tapi majikan saya nggak pernah kasih slip tanda tangan, apa yang harus saya lakukan? Kamu foto dan kamu bikin catatan sendiri di kertas. Pada tanggal segini saya digaji majikan segini. Segini catat tanda tangan. Itu perlunya kamu punya catatan. Kalau majikan ini menyepelekan sebuah catatan. Ini bisa membuat bukti untuk kita sendiri. Ya. Terus jangan pernah mau tanda tangan surat yang kita tidak tahu artinya. Kan sekarang itu handphone semakin canggih cuy. Lewat Google aja di foto terus translate-nya dirubah ke bahasa Indonesia itu kan kita tahu surat apa itu. Dan berbicara apa surat itu. Jangan mau tanda tangan ya kalau kita nggak ngerti. Kalau nggak kamu foto tanyakan teman yang ngerti atau tanya ke agent. Jangan main tanda tangan aja. Itu bisa juga penjebakan notis ya, penjebakan kita yang pengen keluar sendiri dari rumah majikan, atau bisa aja itu adalah hutang piutang yang nominalnya itu sama sekali tidak masuk akal. Kembali lagi ke kasusnya ibu yang stadium 3 payudara. Apa kayak itu sama kasusnya? Kasusnya ibu ini dimanfaatkan oleh majikan, dibodoh-bodohi sama majikan dikarenakan ibu ini pernah berhutang dan dibantu masalah biaya rumah sakit yang ada di Indonesia. Hutangnya itu tidak sampai 50.000 Hong Kong dolar. Tapi karena dia merasa bahwa dia ini berhutang sama majikan dan majikan pernah memberikan hutangan sama ibunya, jadi dimanfaatkan kebodohannya ibu ini. Tidak digaji alasannya untuk membayar hutang. Terus doktrin karena ibu ini kan sakit ya cuy. Ibu ini selalu berpikir kalau saya nggak kerja di rumah majikan ini terus saya mau kerja di mana. Sedangkan saya kanker ya kan. Terus saya juga sudah tua, siapa lagi yang bisa memberikan pekerjaan. Nah ini adalah doktrin-doktrin di mana siapa lagi loh yang mau nerima kamu selain saya.
ya kan. Ya tapi buat apa gitu kita kerja kalau nggak digaji kan. Cuma pada waktu itu ya sekali lagi mental ibu ini yang diserang ya cuy ya. Nah konfliknya di mana? Konfliknya saat ibu ini merasa bahwa dia ini dibodoh-bodohi terus sama majikan dan tidak pernah mendapatkan apa namanya, gaji ya, dia juga minta pulang dipersulit. Nah maka dari itu, di sini ibunya mulai berontak, "Apa sih yang harus saya lakukan? Siapa yang bisa menolong saya untuk segera pulang?" Ya kan? Akhirnya ketemulah dengan Kayatisam yang membawa kasus ini ke KJRI langsung. Nah di sini majikan itu mulai mencari bukti, mulai memunculkan bukti bahwa ibu ini ya berhutang banyak sama majikan cuy. Dengan cara tadi memberikan surat perjanjian hutang piutang yang Kayatisam duga itu adalah permainan majikan yang mengalihkan tanda tangan dari file satu ke file yang lain. Karena kelihatan banget cuy, kalau kita ya udah biasa menghadapi scammer ya, itu surat palsu atau apa, kita tuh udah bisa lihat cuy. Nah ini termasuknya, surat ini Kayatisam lihat, ini permainan sekali. Kaisam sampai beberapa kali nanya sama ibunya, yakin ibu nggak pernah tulis tanda tangan yang ada bahasa Indonesianya. Ibu emang nggak bisa baca bahasa Indonesia? Demi Allah Kaisam, saya nggak pernah tanda tangan itu. Oke bu, jangan mau tanda tangan apapun lagi. Kita bawa kasus ini ke Lebor. Biar Lebor yang menentukan. Masa sih Lebor aja bisa dibodoh-bodohi surat perjanjian palsu kayak gini? Iya nggak sih? Wah, pak kacau ini majikan. Agent kalau misalkan agentnya tuh ngapus, "Ibu jangan berbohong ya, ibu itu ada surat loh yang tanda tangannya bahasa Indonesia." Jen, kalau misalkan ibu ini ya, aduh kayak sampai emosi ya. Maksudnya emosinya begini, kalau semua pekerja migran dibodohi dengan surat yang tiba-tiba muncul ada bahasa Indonesianya, iya kan? Terus dilihat dari tanda tangannya itu tidak asli cuy. Jadi kalau misalkan Kaisang bisa gambarkan suratnya, itu suratnya bahasa Inggris di atas, bahasa Indonesia di bawah, bahasa Inggris lagi dengan perjanjian pembayaran segini. Tapi yang mencurigakan dari surat tersebut adalah tanda tangannya itu seperti tanda tangan yang dipindahkan dari file ini ke sini gitu cuy. Jadi kayak kopian tanda tangannya. Dan ibu pun merasa itu bukan tanda tangan saya Kaisang. Nah inilah ya, kalau kita tidak cermat, kita bisa dibodoh-bodohi dan bisa dijadikan surat ini surat yang sah. Kita bisa mengepus ibunya untuk mengakui, orang ibu loh ada tanda tangannya. Oh no, kalau itu kita tidak pernah merasa cuy, jangan pernah mengakui. Ya, kalau ini surat palsu, berarti majikan ini kita harus tuntut benar-benar atas kerugian, ya kan? Ini benar-benar nih, sampai Kaisam ngelus dada nih. Ini kasusnya seru nih ya, lagi Kaisam kawal. Sejauh mana agent bisa memperjuangkan ini. Kalau agent nggak bisa membawa kasus ini ke Lebor, Kaisam yang dampingin ke Lebor ini. Ini bener-bener loh cuy. Masa tiba-tiba ada surat perjanjian hutang piutang 167.000 Hong Kong dolar. Ya Allah Gusti, hanya karena tidak mau membayar gaji yang tidak dibayarkan. Oh ya tidak bisa, ya kan? Biar Lebor yang menentukan. Bagaimana untuk keadilan si pekerja migran ini. Kita loh korban. Kaisam sampai ngomong kayak gini, kita loh korban. Kita yang melapor, masa iya kita juga yang harus menerima semua ini seolah-olah permainan ini sah gitu. Kalau kita tidak merasa, yuk jangan akui. Iya gak sih? Surat perjanjian hutang piutang setan ini tiba-tiba muncul begitu kita menuntut hak kita yang tidak dibayar. Pembayaran underpay, pembayaran gaji di bawah nilai standar yang ditentukan Lebor, jangan macam-macam majikan. Bisa tuntut kita. Ibunya sekarang sudah mantap dan pulang, insya Allah bisa pulang. Sebelum pulang kita juga ambil haknya ya. Enak aja, kita udah sakit ya kan, kita dijolimi seperti ini. Pokoknya kita akan kawal terus kasus ini ya cuy ya. Ibunya sekarang masih di rumah sakit, kita doakan ya semoga segera pulih. Alhamdulillahirobbilalamin ya cuy ya. Ya Allah, semoga dari sini nih teman-teman Kaisam bisa mengambil pembelajarannya untuk selalu bikin surat kalau kalian punya hutang piutang dan berapa nominalnya, jangan sampai dijebak seperti ini ya cuy ya. Aduh, pokoknya intinya jangan lupa bikin surat dan difoto sebagai arsip untuk menghadapi majikan-majikan yang licik seperti ini. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.